Desa kecil di lereng bukit itu diterpa hujan sejak sore. Rintik-rintik air yang jatuh dari langit menyisakan aroma tanah basah yang segar, membasahi atap genting rumah tua milik Pak Rahman dan istrinya, Bu Lina. Lampu temaram di ruang tamu menebarkan kehangatan tipis yang berkontras dengan dinginnya malam. Di sudut ruangan, Bu Lina duduk dengan tenang, matanya yang sudah tak lagi mampu melihat memandang kosong ke arah jendela yang penuh embun. Kehidupannya berubah sejak kecelakaan 2 tahun lalu yang merenggut penglihatannya. Dunia yang dulu penuh warna, kini terbungkus gelap dan sunyi. Hanya kehadiran anak dan menantunya yang masih membuatnya merasa hidup. Anak tunggalnya, Dina, adalah wanita muda yang sibuk dengan pekerjaannya di kantor di kota sebelah. Dia jarang pulang, sering lembur dan pulang larut malam. Sebaliknya, menantunya, Ardi, yang bekerja sebagai guru di sekolah dasar desa, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah untuk merawat dan menemani Bu Lina. Ardi bukan hanya menantu yang bertanggung jawab, tetapi juga sosok yang penuh perhatian dan kesabaran. Ibu, makan malam sudah siap. Suara Ardi terdengar dari dapur. Perlahan langkah kakinya mendekat. Ia membawa nampan berisi lauk sederhana. Bu Lina tak segera bergerak. Ia enggan makan sendirian. "Belum, Nak. Ibu ingin makan bersama," jawabnya lembut. Ardi tersenyum, duduk di samping Bu Lina sambil meletakkan tangannya yang hangat di punggung tangan Bu Lina yang dingin. "Kalau begitu, saya temani ibu. Saya juga belum makan." Kehangatan tangan Ardi selalu memberikan rasa nyaman bagi Bu Lina. Meski hanya lewat sentuhan kecil, perhatian itu menyusup jauh ke dalam hatinya yang kesepian. Mereka makan dalam keheningan. Hanya suara hujan yang mengisi ruang dan suara sendok beradu piring yang menenangkan. Namun, di balik keheningan itu, ada getaran perasaan yang mulai tumbuh, tak terduga dan membingungkan. Bu Lina menyadari hatinya berdebar lebih cepat saat Ardi mendekat. Perasaan yang seharusnya tidak ada, yang ia usir berulang kali dari pikirannya, malah semakin sulit diabaikan. Malam itu ketika listrik padam, gelap yang menyelimuti rumah membuat Bu Lina merasa semakin sendiri. Namun sentuhan tangan Ardi yang menggenggam tangannya dengan lembut menghangatkan suasana. "Jangan takut, Bu. Saya di sini," bisik Ardi dalam gelap. Bu Lina menelan ludah. Bukan karena takut gelap, tetapi karena kehangatan yang menjalar dari genggaman itu. Ia teringat masa muda, masa sebelum dunia menjadi gelap dan sunyi. Ardi mengajak Bu Lina berdiri dan perlahan membimbing tangannya keluar teras, membiarkan jemarinya merasakan rintik hujan yang dingin. "Dingin?" tanya Ardi. "Tidak," jawab Bu Lina pelan. Matanya terpejam seakan bisa melihat kembali masa lalu yang penuh warna. Hujan turun semakin deras, udara dingin menusuk. Tapi di antara mereka ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Sesuatu yang tidak seharusnya ada, namun terasa nyata dan menggoda. Dengan langkah hati-hati, Bu Lina menarik tangannya dan kembali ke dalam rumah. "Sudah larut, kamu harus istirahat, Nak," katanya sambil tersenyum kecil. Ardi mengangguk, namun dalam hatinya bergolak perasaan yang sulit dia ungkapkan. Malam itu, keduanya tidak bisa tidur. Bayangan dan perasaan yang seharusnya tak ada mulai tumbuh dalam keheningan. Pagi datang dengan lembut di desa itu. Matahari perlahan mengintip dari balik awan kelabu, menyebarkan cahaya hangat yang berbaur dengan aroma tanah basah, sisa hujan semalam. Di dalam rumah tua, keheningan masih menguasai ruang tamu tempat Bu Lina duduk. Jemarinya sibuk memainkan ujung selendang yang melilit bahunya, matanya yang tak lagi melihat seakan mencoba menangkap bayangan malam yang baru saja berlalu. Ardi masuk membawa nampan berisi cangkir teh hangat dan sepiring roti bakar. "Bu, ini teh hangatnya," katanya lembut sambil meletakkan nampan di meja. Bu Lina mengangkat wajahnya
dan tersenyum tipis. "Terima kasih, Nak. Kamu baik sekali," jawabnya pelan. Ardi duduk di sampingnya. Matanya memperhatikan wajah Bulina yang terlihat lelah tapi tenang. Ada sesuatu yang berbeda pagi ini. Suasana yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sejak malam kemarin, sesuatu telah berubah dalam diri mereka. "Bu," suara Ardi pelan, "apakah ibu merasa kesepian?" Pertanyaan itu sederhana, tapi menggetarkan ruang hati Bulina. Ia mengangguk pelan, mencoba menahan gelombang perasaan yang mulai membanjiri dirinya. "Sejak suami saya meninggal dan saya kehilangan penglihatan, dunia saya terasa hampa," ujarnya lirih. "Tapi saya sudah terbiasa dengan kesepian ini." Ardi mengangguk, lalu menunduk seolah menahan sesuatu yang ingin ia ungkapkan. "Saya juga merasakan hal yang sama, Bu," katanya akhirnya. "Kadang saya merasa ada sesuatu di antara kita, sesuatu yang tidak seharusnya." Bulina memandang ke arah Ardi, matanya yang tak bisa melihat tapi penuh rasa, mencoba menangkap maksud dari kata-kata itu. Ada beban dan keraguan yang tampak jelas di wajah pria itu. "Kita harus jujur, Nak," kata Bulina pelan. "Perasaan ini berbahaya. Tapi mengapa begitu sulit mengabaikannya?" Ardi menarik napas panjang, matanya menatap ke lantai. "Saya tidak tahu. Setiap kali saya berusaha menjauh, hati saya malah semakin tertarik pada ibu." Kata-kata itu membuat Bulina terdiam. Hatinya bergetar hebat. Dia berusaha keras mengingatkan diri sendiri akan batas yang harus dijaga. "Kita harus menjaga jarak, Ardi," katanya dengan suara yang hampir berbisik. Namun, kerinduan dan kehangatan yang tumbuh di antara mereka seperti gelombang pasang yang sulit ditahan. Setiap tatapan, setiap sentuhan ringan membawa rasa yang tak seharusnya mereka rasakan. Hari-hari berlalu dengan suasana yang semakin tegang dan penuh rahasia. Ardi tetap menjadi menantu yang sabar dan penuh perhatian. Ia mengurus Bulina dengan penuh kasih sayang, tapi di balik senyum dan tutur katanya tersimpan pergulatan batin yang mendalam. Suatu siang, saat Dina menelepon dari kantor mengabarkan bahwa ia harus lembur dan mungkin pulang larut malam, suasana di rumah menjadi sunyi dan sepi. "Sepertinya kita makan malam berdua lagi, Bu," kata Ardi dengan suara pelan. Bulina mengangguk, menelan ludah. Ada perasaan campur aduk yang sulit diungkapkan. Malam itu, Ardi menyiapkan makan malam sederhana. Sayur bening favorit Bulina, tempe goreng, dan nasi hangat. Ia menyajikan dengan cermat, memastikan setiap hidangan sesuai dengan selera ibu mertuanya. Ketika makan, mereka duduk berdekatan, dalam keheningan yang terasa berat namun hangat. Ardi menyuapi Bulina perlahan, memastikan setiap suapan terasa nyaman. Ada ketulusan yang sulit disembunyikan, namun juga ketakutan akan apa yang mulai mereka rasakan. Setelah makan, hujan turun deras lagi. Lampu di rumah tiba-tiba padam. Dalam gelap, Ardi meraba-raba mencari tangan Bulina dan menggenggamnya dengan erat. "Jangan takut, Bu. Saya ada di sini." Bulina merasakan detak jantungnya yang meningkat, campur aduk antara rasa nyaman dan takut akan perasaan yang mulai menguasainya. Dalam gelap, suara hujan menjadi latar yang menenangkan sekaligus menyakitkan. Ardi mengajak Bulina keluar ke teras, membiarkan tangannya merasakan dinginnya rintik hujan malam itu. "Dingin, Bu?" tanya Ardi lembut. "Tidak," jawab Bulina. Suaranya hampir bergetar. "Aku merasa hidup lagi, walau hanya sebentar." Namun, saat mereka berdiri di sana, perasaan yang tak seharusnya ada itu terasa semakin nyata. Ada sesuatu yang berbisik di antara tetesan hujan dan dinginnya udara malam. Sesuatu yang sulit mereka tolak. "Kita harus berhenti, Ardi," bisik Bulina akhirnya. "Ini salah." Ardi menatapnya, matanya penuh dengan rasa sakit dan kerinduan. "Aku tahu, Bu. Tapi aku tak bisa melepaskan perasaan ini.
Malam itu, keduanya terjebak dalam keheningan yang penuh pergulatan batin. Hanya suara hujan dan detak jantung yang mengisi ruang, menciptakan simfoni kesepian yang mengikat mereka dalam rahasia yang tak terucap. Hari-hari setelah malam hujan itu terasa seperti badai yang tak pernah reda bagi Ardi dan Bulina. Mereka terus menahan perasaan yang membakar di dalam dada, berusaha meredam keinginan yang seolah semakin membesar. Namun, semakin mereka berusaha menutupinya, semakin kuat pula getaran di hati yang sulit disembunyikan. Suatu sore, ketika sinar matahari mulai meredup dan angin membawa aroma basah dari ladang, Ardi duduk termenung di beranda rumah. Wajahnya tampak letih dan penuh pergolakan. Bulina datang menghampiri dengan langkah pelan. Suara napasnya yang berat terdengar, seolah menahan sesuatu yang ingin ia ungkapkan. Ardi, suaranya lembut namun tegas. Kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Rahasia ini seperti beban yang menekan jiwa kita. Ardi menoleh, matanya yang gelap menyiratkan kelelahan dan kebingungan. Aku tahu, Bu, tapi aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa ibu. Bulina menghela napas panjang, berusaha mengumpulkan keberanian. Aku juga merasakan hal yang sama. Tapi kita harus pikirkan Dina dan keluarga kita. Kita harus memilih jalan yang benar. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk dada Ardi. Ia tahu Bulina benar. Namun, hatinya memberontak menolak kenyataan itu. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Bulina menatap jauh ke arah ladang yang berkilauan di terpa cahaya senja. Aku sudah memikirkan ini lama, Ardi. Aku harus pergi dari sini, jauh, meninggalkan semuanya, agar kita bisa kembali menjalani hidup seperti semula. Ardi terdiam. Bayangan kehilangan membayang di matanya. Pergi? Tapi bagaimana dengan ibu? Bagaimana aku bisa membiarkan ibu pergi sendirian? Karena itulah pengorbanan yang harus kita lakukan. Aku harus menghilang dari hidupmu, agar kita bisa sembuh dari luka ini. Kalau tidak, kita hanya akan menyakiti diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Malam itu, Bulina berkemas dengan hati yang berat. Setiap benda yang ia masukkan ke dalam koper seolah membawa serpihan kenangan yang sulit untuk dilepaskan. Ardi membantu dengan tangan gemetar, mengetahui bahwa setiap detik perpisahan ini adalah sebuah luka yang mendalam. Ketika semua siap, mereka berdiri di pintu rumah dengan tatapan penuh arti. Ardi menggenggam tangan Bulina erat-erat, berusaha menahan air mata yang mulai mengalir. Terima kasih, Bu, untuk semua yang ibu berikan dan untuk perasaan ini, yang meski salah, sangat berarti, kata Ardi dengan suara serak. Bulina tersenyum kecil, meski hatinya remuk. Jangan lupa, Ardi, jangan pernah menyesal karena mencintai seseorang, walau itu tidak mungkin. Pagi berikutnya, Bulina berangkat dengan bus menuju kota yang jauh. Ardi mengantar hingga terminal, menatapnya sampai sosok itu hilang di balik kerumunan orang. Setelah kepergian Bulina, hari-hari Ardi berubah. Ia kembali pada rutinitas biasa, menjaga Dina, dan mengurus rumah seperti biasa. Namun, kesunyian yang menyelimuti rumahnya terasa begitu dalam. Kenangan tentang Bulina terus menghantuinya, mengisi ruang-ruang kosong di hati yang tidak pernah bisa sepenuhnya tertutup. Dina, yang mulai menyadari perubahan dalam diri ayahnya, bertanya suatu malam saat mereka duduk bersama di ruang keluarga. Ayah, kenapa ayah sering termenung sendiri? Apa ada yang ayah sembunyikan? Ardi tersenyum pahit, mencoba menyembunyikan kesedihan. Tidak ada, Nak. Ayah hanya lelah. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa ada sebuah rahasia besar yang telah mengubah hidupnya selamanya. Beberapa bulan kemudian, Bulina menulis surat kepada Ardi. Dalam surat itu, ia bercerita tentang kehidupan barunya di kota,
pekerjaan baru yang ia mulai, dan bagaimana ia berusaha kuat untuk melanjutkan hidup tanpa kehadirannya di dekat Ardi. Tapi di balik kata-kata itu, tersimpan rindu yang dalam, rindu yang tak bisa dipadamkan oleh jarak dan waktu. Ardi membaca surat itu berulang kali. Setiap kata membangkitkan perasaan yang campur aduk antara harapan dan penyesalan. Ia tahu bahwa mereka berdua telah membuat pilihan yang paling sulit dalam hidup. Sebuah pengorbanan demi kebahagiaan dan kedamaian yang sesungguhnya. Pada akhirnya, mereka belajar bahwa cinta bukan hanya tentang memiliki, tapi juga tentang merelakan. Bahwa terkadang membiarkan pergi adalah bentuk kasih sayang yang paling tulus. Waktu terus berjalan, mengikis rasa sakit yang dulu begitu menyesakkan. Ardi belajar menerima kenyataan bahwa hidupnya telah berubah, bahwa ia dan Bulina telah mengambil jalan yang berbeda demi kebaikan bersama. Meski hati mereka masih terikat, mereka tahu bahwa kebahagiaan sejati tak selalu harus bersama. Di sebuah pagi yang cerah, Ardi duduk di teras rumahnya, menatap hijaunya ladang yang luas di depan mata. Dina bermain di dekatnya, tertawa riang bersama teman-teman sebaya. Suasana damai itu perlahan menghapus gumpalan kelam di hatinya. Tiba-tiba, sebuah surat datang dari Bulina. Ia merasa gugup saat membuka amplop itu. Surat itu tidak seperti surat-surat sebelumnya, yang hanya berisi kabar biasa dan cerita ringan tentang kehidupan di kota. Surat ini penuh dengan kata-kata yang dalam dan jujur, seolah Bulina ingin membuka kembali jendela yang dulu pernah mereka tutup. Ardi yang baik, tulis Bulina, aku ingin kau tahu bahwa aku telah menemukan kedamaian di tempat baru ini. Tapi aku tidak pernah melupakanmu, bahkan di saat tersulit. Kita memang berpisah secara fisik, namun ikatan hati kita tetap abadi. Aku percaya suatu hari nanti kita akan bertemu lagi, bukan sebagai yang dulu, tapi sebagai pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Ardi membaca surat itu berkali-kali, seolah setiap kata memberinya kekuatan baru. Surat itu mengingatkannya bahwa cinta tidak pernah benar-benar hilang, hanya berubah bentuk dan ruang. Hari-hari berikutnya, Ardi mulai membuka diri kembali pada kehidupan. Ia lebih sering berbicara dengan Dina tentang masa depan, tentang impian mereka, dan tentang bagaimana mereka bisa melewati segala tantangan bersama. Ia juga mulai terlibat aktif di komunitas, membantu tetangga, dan berkontribusi dalam kegiatan sosial. Perlahan, hatinya yang dulu penuh luka mulai terbuka kembali. Suatu sore, saat Ardi sedang mengunjungi pasar desa, ia melihat seorang wanita yang sangat dikenalnya. Jantungnya berdebar. Wanita itu bukan lain adalah Bulina. Mereka bertatapan sejenak tanpa kata, namun banyak yang tersampaikan lewat tatapan itu. Setelah sekian lama, mereka akhirnya duduk berdua di bangku taman. Tidak ada kata-kata yang berlebihan, hanya keheningan yang hangat dan penuh makna. Mereka berbagi cerita tentang perjalanan hidup masing-masing, tentang pelajaran yang mereka dapat, dan tentang harapan yang masih menyala dalam hati. Aku bangga denganmu, Ardi. Kau telah menjadi pria yang kuat, yang mampu melewati badai tanpa kehilangan jiwamu, kata Bulina dengan mata berkaca-kaca. Ardi tersenyum, dan aku berterima kasih pada ibu yang telah mengajarkanku arti pengorbanan dan cinta sejati. Mereka tahu, walau jalan mereka mungkin tidak lagi sama seperti dulu, mereka telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa. Cinta mereka berubah menjadi sesuatu yang lebih indah, sebuah ikatan persahabatan dan penghormatan yang tulus. Hari itu menjadi awal baru bagi mereka, bukan sebagai sepasang kekasih, tapi sebagai dua jiwa yang pernah saling menyentuh dan menguatkan. Mereka berjanji untuk selalu mendukung satu sama lain, apapun yang terjadi. Sementara itu, Dina yang kini mulai mengerti arti kebahagiaan yang sesungguhnya,
melihat kedua orang yang dicintainya itu berdiri bersama dalam damai. Ia tersenyum, tahu bahwa keluarganya walaupun berbeda bentuk, tetap penuh cinta. Di tengah ladang yang luas dan langit yang terbuka, hidup mereka berjalan terus, membawa harapan baru dan mimpi yang belum usai.